Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah masih hidupkan kita di antara banyak orang yang Allah wafatkan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kesempatan ini mampu kita gunakan, mampu kita manfaatkan, betul-betul istiqomah dalam kebaikan. Akhi, ada meja sedikit sini. Bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke. Bismillah, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian, anak muda yang Allah cintai. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Memang beberapa bulan terakhir ini Allah berikan kita ujian berupa pandemi global COVID-19. Tetapi ingatlah, baru 6 bulan kita terlihat sulit. Baru 6 bulan kita terlihat sulit. Maka ingatlah, Allah berikan kita kemudahan selama bertahun-tahun lamanya. Allah berikan kita kemudahan selama bertahun-tahun lamanya. Allah berikan kita kesulitan barangkali untuk merapatkan saf-saf kita di banyak masjid. Tapi ingatlah, di puluhan tahun sebelumnya telah dilapangkan saf-saf untuk kita agar kita mudah untuk datang ke masjid. Maka bersyukur adalah cara yang paling ampuh untuk mendatangkan keberkahan dalam kesulitan hidup kita. Baik, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan kali ini adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ketika ada seorang tetangga yang menghantarkan makanan ke rumah kita, maka kita pun berbahagia sekali. Dan pasti dalam hati kecil kita ada niat untuk membalas, agar suatu ketika saat kita yang memiliki makanan berlebih, kita balas tetangga yang pernah antar kita makanan, kita pun mengantarnya makanan. Dan ketika kita telah mengantarnya makanan, maka kita akan merasa puas dan merasa impas. Kemudian ada teman kita, sahabat kita menolong kita saat kita sulit. Misalnya kita butuh uang 50.000, lantas kita pinjam teman kita. Teman kita pun memberikannya dan kita bahagia sekali. Kemudian suatu ketika teman kita yang kesulitan, maka dalam hati kecil kita akan terdorong, aku akan balas kebaikan temanku. Dulu dia membantuku saat aku sulit. Saat aku butuh 50.000 beberapa bulan yang lalu, hari ini dia yang butuh 50.000, aku akan ganti. Itu adalah naluri seorang manusia. Kalaulah kebaikan kepada teman, kebaikan kepada tetangga, orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Tapi ingatlah, ada sosok manusia, makhluk Allah
yang tidak akan pernah mampu kita untuk membalas kebaikan mereka, yaitu bapak dan ibu kita. Kebaikan bapak dan ibu kita tidak akan pernah terhitung nilainya. Hadirin Allah muliakan, kita ingat bagaimana kisah seorang laki-laki, seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, teman-teman sekalian, adalah sosok yang menjadi model berbakti kepada orang tua. Ketika itu ibunya datang kepada Uwais Al-Qarni dan memintakan hajat kepada anaknya. Wahai anakku, ibu sudah semakin tua nak. Ibu sudah semakin tua. Ada satu hajat ibu yang belum terpenuhi, yaitu bisa menunaikan perjalanan suci, yaitu naik haji. Maka keinginan ibunya ini pun Uwais Al-Qarni dalam hatinya berniat untuk memberangkatkan ibunya ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian singkat cerita, Uwais Al-Qarni pun menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Berapa jauh perjalanan. Hadirin Allah muliakan, digendongnya ibunya ke Mekah, digendongnya ibunya tawaf 7 kali, digendongnya ibunya sa'i, digendongnya ibunya ke padang Arafah, digendongnya ibunya kembali ke Yaman. Tetapi tidak akan pernah mampu mengganti setetes keringat ibunya saat melahirkannya. Kalau kebaikan teman kita barangkali terbalaskan diganti dengan kebaikan. Kebaikan tetangga dengan hantaran makanan yang mungkin terbalas dengan hantaran makanan yang sama. Tapi kebaikan orang tua kita gendong ibu kita ke Mekah Al-Mukarramah, tidak akan pernah mampu mengganti setetes keringat ibu saat melahirkan kita. Untuk itu teman-teman sekalian, para anak muda, sangat penting materi ini untuk kita bahas. Karena kita adalah seorang anak. Kita semua seorang anak. Bahkan para orang tua yang hadir hari ini hakikatnya juga memiliki orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 6 poin bagaimana hakikat berbakti kepada orang tua. Bagaimana hakikat berbakti kepada bapak dan ibu kita. Bagaimana hakikat atau cara berbakti kepada kedua orang tua kita di zaman now, di zaman kini. Yang pertama yang akan kita bahas, bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat utama. Suatu ketika Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama ya Rasul?" Ternyata Rasulullah menjawab 3 hal. Yang pertama, Rasulullah bersabda amalan yang paling utama adalah as-salatu 'alal waqtiha. Yang kedua, amalan yang paling utama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Amalan ketiga yang paling utama adalah jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bahkan ternyata anak muda sekalian, kita wahai para anak, berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad, berperang di jalan Allah. Ini sesuai dengan sebuah kisah sahabat, anak muda yang belum genap usianya 17 tahun, datang kepada Nabi, datang kepada Nabi hendak mendaftarkan dirinya berperang. Dia pun mendaftarkan namanya, minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku hendak berperang, aku hendak membela agama Allah, aku ingin berangkat bersama para syuhada lainnya." Rasul bertanya, "Apakah kau punya ibu?" "Iya, aku punya ya Rasul." "Jaga ibumu, jaga ibumu, penuhi kebutuhan ibumu." Maka Rasul memerintahkannya untuk berbakti kepada orang tuanya, menjaga ibunya. Artinya apa? Ternyata urutan dari amalan yang paling utama adalah nomor 2-nya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Janganlah kau pernah menserikatkanku dan berbaktilah kepada orang tuamu. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Anishkurli wali walidaika."
Bersyukurlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ternyata ketika kita telah menyempurnakan iman kepada Allah, maka yang paling utama berikutnya adalah bagaimana ketaatan kita kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Artinya apa? Arti dari hadis atau ayat-ayat yang kita bacakan adalah ternyata amalan yang sangat utama, amalan yang sangat pertama, dan sesuatu yang paling kita pertamakan adalah orang tua kita. Bahkan kita pernah mendengar bagaimana bagaimana kisah seorang yang sangat taat, seorang yang sangat rajin sholat, puasanya bagus, sujudnya bagus, rukuknya bagus, puasanya bagus, amalnya bagus, zikirnya bagus. Suatu ketika dia sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, orang tuanya memanggilnya. Anakku. Tetapi dia sedang sholat sunnah. Di dalam hatinya berkata-kata, aku lanjutkan sholat atau panggilan ibuku. Ternyata dia memutuskan untuk melanjutkan sholat sunnahnya. Akhirnya ibunya kecewa, 3 kali dipanggil, ternyata anak tercintanya melanjutkan sholat sunnahnya, mengabaikan panggilan ibunya. Apa kata ibunya? Kecelakaan atasmu, kau akan mendapatkan fitnah. Betul, tak berselang lama laki-laki yang terkenal soleh itu dapat fitnah. Dia dituduh menghamili seorang pelacur sampai anaknya lahir. Hadirin Allah muliakan, kita utamakan ibu kita. Maka ketika kita main handphone, ibu kita memanggil, kalaulah sholat sunnah saja boleh ditinggalkan untuk memenuhi keinginan ibu, itu sholat bisa kita tinggalkan. Sholat sunnah bisa kita tinggalkan untuk ibu kita. Puasa sunnah bisa kita tinggalkan untuk ibu kita. Apalagi main handphone. Ini main handphone tuh, main Mobile Legend. Nah, ayo nak, bantu ibu sebentar. Tunggu mah, masih nanggung. Main Mobile Legend terus. Lanjutkan gamenya. Luar biasa kedurhakaan kita. Ini adalah kedurhakaan. Jangankan menduakan cinta ibu. Kita diduakan saja, misalnya Ustadz sedang berbicara. Kita sedang berbicara, tapi dia tidak mau mendengarkan pembicaraan kita. Barangkali kita pun tersinggung. Manusia saja, kita sebagai seorang anak diduakan oleh orang lain, pasti kita kecewa, apalagi ibu kita. Untuk itu, anak-anak muda sekalian, utamakan orang tua kita. Karena amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Jangan bangga dulu deh dengan amal kita yang mantap, sujud kita yang mantap, kening kita yang hitam, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Nomor 2, itu nomor 1. Kita singkat saja karena waktu kita sangat sedikit. Yang nomor 2, kesuksesan kita hari ini, jangan sombong dulu. Barangkali itu bukan kerja keras kita, tapi karena keridhaan orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridha Allah itu tergantung atau ada pada ridha orang tua kita. Cinta Allah itu tergantung bagaimana cinta orang tua kita. Untuk itu, barangkali kalau kita sukses hari ini, jangan sombong dulu. Barangkali itu karena Allah ridho kepada kesuksesan kita, ridho kepada pekerjaan kita. Kalau nilai kuliah kita hari ini bagus, jangan sombong dulu. Barangkali itu karena ridho orang tua kita, tetesan mata orang tua kita. Hari ini teman-teman, banyak anak yang sombong. Ketika mereka dewasa, mereka sombong. Ketika mereka dewasa, tamat kuliah, dapat kerja, gajinya besar, jabatannya naik, punya bonus, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, punya tanah yang luas. Wow deh pokoknya. Tapi hari ini banyak orang sombong. Banyak anak yang sombong. Dia berkata dalam dirinya,
Rumahku, kesuksesanku, jabatanku, uangku, tanahku, mobilku, itu karena kecerdasanku, itu karena kerja kerasku. Sombong namanya. Barangkali itu bukan karena kepintaran kita. Kesuksesan kita hari ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena keringat dan air mata kita. Barangkali itu karena tangis air mata ayah dan ibu kita tahajud di malam sepertiga terakhir. Mereka bersujud di hadapan Allah dan memohon kepada Allah, ya Allah, sukseskan pekerjaan anakku, sukseskan pekerjaan cucuku, sukseskan pekerjaan putra dan putriku. Barangkali kesuksesan kita hari ini, kelancaran bisnis kita hari ini, kelancaran pekerjaan kita hari ini, bukan semata-mata kerja keras kita, bukan semata-mata kecerdasan kita. Barangkali doa emak kita di kampung, doa emak kita, ayah kita yang sedang bekerja berat, dalam lelahnya, dalam aliran keringatnya, dia tersandung jatuh, ditimpah batu bata, berdarah kena parang, berdarah kena pisau, berdarah kena cangkol, berdarah kena pelepah sawit. Saat mereka kesakitan, mereka memohon pada Allah, ya Allah, aku susah, aku seorang petani, aku seorang kuli bangunan. Ya Allah, jangan jadikan anakku sesusah diriku, jangan jadikan anakku semiskin diriku, sukseskan mereka. Itu orang tua. Jangan sombong dulu. Itu dia ridha Allah, itu ridha walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Sebaliknya, murka Allah juga ada pada murka orang tua. Teman-teman, kalau kita susah hari ini, mungkin bukan kecerdasan kita yang kurang, bukan kerja keras kita yang kurang, bukan kurangnya keringat yang mengalir, tapi barangkali kita pernah sakiti orang tua kita. Kalau kuliah kita sampai detik ini masih macet, ada saja masalah, ada saja masalah. Pergi bimbingan skripsi kepada dosen kita, perbaiki. Kedua kali perbaiki, nah dosen, perbaiki, sampai 2 semester, perbaiki terus. Barangkali bukan kecerdasan kita yang kurang, barangkali bukan belajar kita yang kurang giat, barangkali bukan pengorbanan kita yang kurang, barangkali bukan begadangnya yang kurang, tapi barangkali kita pernah menyakiti ibu kita, menyakiti ayah kita. Barangkali mereka pernah tersinggung dengan kata-kata kita. Barangkali kita pernah sok pandai di hadapannya, kita bodoh-bodohkan dia, walaupun tidak secara langsung. Kita bantah dia dengan kecerdasan kita barangkali. Ridha Allah itu ridha walidain. Hati-hati masalah ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor 2. Hati-hati. Yang pertama, kesuksesan kita hari ini jangan sombong. Itu adalah doa orang tua kita, ridha orang tua kita, senyum dan bahagia orang tua kita melihat kita berjuang dalam kehidupan kita. Yang nomor 2, kalau kita susah hari ini, sempit tak kunjung Allah berikan kelapangan, bersedih setiap saat tanpa Allah berikan kebahagiaan, pekerjaan selalu ada halangan, bisnis selalu tidak laku, bisnis selalu merugi, selalu berantem suami dan istri, anak-anak selalu membantah orang tuanya. Barangkali kita pernah menyakiti hati ibunda kita, kita pernah mengecewakan mereka. Hadirin yang Allah muliakan, itu nomor 2. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah tidak ada balasan kebaikan yang Allah segerakan di dunia sebelum dibalas di akhirat, yaitu kebaikan kepada orang tua. Allah langsung balas. Sebaliknya, tidak ada balasan keburukan, siksa, bencana, musibah, kesialan yang akan Allah timpakan kepada seseorang sebelum dibalas di akhirat, yaitu
kebaikan kepada orang tua, akan langsung Allah balas kebaikan di dunia. Keburukan perilaku kepada orang tua, mengecewakan orang tua, membuat marah orang tua, membuat tersinggung orang tua, akan datang balasan Allah. Tidak menunggu mati, tidak menunggu di neraka. Di dunia sudah tersiksa. Lihat bagaimana seorang Alqamah. Seorang Alqamah. Dia rajin sholat. Qurannya bagus. Hadisnya bagus. Amalnya bagus, zikirnya bagus, tahajudnya bagus. Tapi saat dia menikah, hei calon pengantin, ya, wahai calon bapak, calon ibu, anak-anak muda, ketika Alqamah menikah, dia lebih sayang kepada istrinya, dia lebih sayang kepada anaknya daripada kepada ibunya. Langsung Allah balas. Dia sakit, sakitnya luar biasa, sakit yang sangat sakit, sampai-sampai sakitnya menyulitkannya untuk menghadapi sakaratul maut. Rasulullah datang melihat bagaimana Alqamah menghadapi sakaratul maut. Rasul bertanya, apakah dia punya orang tua? Dia punya ibu ya Rasulullah. Rasul pergi kepada ibunya. Rasul pergi kepada ibunya. Jika cerita kisah ini sudah masyhur. Wahai ibu, Alqamah sedang menghadapi sakaratul mautnya, maafkan dia. Ibunya tidak mau memaafkannya. Ibunya tidak mau memaafkannya karena memang dia disingkirkan ketika dia telah menikah. Cintanya sudah berubah kepada istri dan anaknya dan melalaikan ibunya. Dia sudah lebih mendengarkan istrinya daripada mendengarkan ibunya. Hati-hati. Ini banyak masalah di zaman sekarang kayak gini. Ya. Apalagi istri. Mohon maaf, istri dan para calon istri, ya, jangan pernah cemburu kepada mertua kita. Jangan pernah cemburu. Di zaman ini ada istri yang cemburu karena suaminya mengirimkan uang setiap bulan kepada ibunya, mengirimkan pakaian setiap bulan kepada ibunya, memperbaiki rumah ibunya. Istrinya ngomel-ngomel, abang, untuk kita saja kurang abang. Aku belum punya sepatu, aku belum punya tas. Sudah ibumu pula kau pikirkan. Pikirkan anak kita dulu, jangan seperti itu. Ingat, keburukan kepada orang tua tidak menunggu akhirat, Allah akan balas. Alqamah tidak dimaafkan ibunya, tidak bisa menghadapi sakaratul mautnya. Ketika menerima maaf ibunya, ridho ibunya, keikhlasan ibunya, barulah Alqamah bisa menghadapi sakaratul mautnya dan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Keburukan langsung Allah balas dengan keburukan, tidak menunggu akhirat, tidak menunggu mati. Hati-hati. Adapun kebaikan kita kepada orang tua kita, bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jumpai seorang anak laki-laki, minta doa kepadanya karena doanya makbul. Seorang sahabat yang tak pernah bertemu dengan Nabi. Itu tadi kita ceritakan Uwais Al-Qarni. Namanya tidak terkenal ya di dunia, dia tidak terkenal di kalangan sahabat. Karena dia termasuk golongan sahabat yang tak bertemu pada Nabi. Tidak bertemu dengan Nabi. Tapi hidup di zaman Nabi. Kenapa dia tidak bertemu dengan Nabi? Karena sibuk mengurus ibunya. Dia ingin sekali bertemu dengan Nabi di Madinah. Ingin bertemu dengan Nabi, ingin bertatap muka dengan Nabi, ingin mendengarkan suara Nabi, tapi karena ibunya, dia menahan diri untuk pergi ke Madinah, untuk safar ke Madinah, untuk merawat ibunya, menjaga ibunya, membawa haji ibunya. Hadirin Allah muliakan, kemuliaan Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada orang tua selama di dunia. Untuk itu teman-teman sekalian, ingat yang poin ketiga. Yang pertama tadi, bahwa amalan yang paling utama setelah taat pada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua,
Ya, kalau hidup kita hari ini bahagia jangan sombong dulu. Kalau jualan kita hari ini sukses jangan sombong dulu. Kalau kita hari ini dapat nilai yang bagus di perkuliahan jangan sombong dulu. Karena itu adalah doa-doa orang tua, ridallahi firidul walidain. Kalau kita susah hari ini, sulit hari ini, sempit hari ini, sedih hari ini, itu mungkin karena kita pernah menyakiti kedua orang tua kita. Dia tidak redha dengan perlakuan kita kepadanya. Poin ketiga, tidak ada amalan yang langsung Allah balas sebelum balasan di akhirat. Kecuali amalan berbakti kepada orang tua, Allah balas langsung dengan kebahagiaan dunia. Begitu juga sebaliknya, perbuatan buruk kepada orang tua kita, Allah balas langsung dengan keburukan di dunia tanpa menunggu balasan di akhirat kita. Adapun yang keempat, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah investasi dunia akhirat orang tuanya. Anak adalah cita-cita tertinggi orang tua. Harapan orang tua, akan datang masanya orang tua tidak berharap uangmu. Akan datang masanya orang tua tidak mengharapkan kirimanmu. Akan datang masanya orang tua tidak mengharapkan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali kita, amalan kita. Orang tua yang ada di pikirannya hari ini adalah, rumahku akan tinggal saat aku mati. Itu yang dipikir orang tua kita. Hartaku akan tinggal, rumahku akan tinggal, mobil mengkilat-kilat sampai 4 akan tinggal, tanah berhektar-hektar akan tinggal, bisnis kontrakan akan tinggal, illa min salasin, kecuali 3 yang akan ikut. Ini cita-cita terbesar orang tua. Ini cita-cita kita bersama. Mendapatkan 3 hal ini. Terutama orang tua, cita-cita terbesarnya adalah waladun soleh. Anak-anaknya menjadi investasi amalan-amalannya nanti di akhirat. Saat dia telah mati, tapi anaknya hidup, cucunya hidup, cicitnya hidup. Anak cucunya yang sholat, orang tua mendapat pahalanya. Dunia ataupun akhiratnya. Orang tua sudah di alam barzakh, anaknya yang puasa, orang tua dapat pahalanya. Anaknya yang berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, orang tua dapat pahalanya. Anak-anaknya yang berhaji dan berumrah, orang tua juga dapat pahalanya. Kita adalah harapan mereka. Mereka tidak hanya mengharapkan kekayaan kita, mengharapkan bangunan rumah untuk mereka, mengharapkan pembelian mobil dari kita untuk orang tua kita. Akan ada masanya semua itu tak berarti, kecuali doa kita, kesolehan kita yang mereka harapkan. Maka cara berbakti kepada orang tua adalah kita beramal soleh. Kita menjadi anak yang taat pada Allah. Ini cara berbakti yang sangat luar biasa. Bukankah dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi diceritakan bahwa nanti anak akan dikalungkan di leher orang tuanya. Anaknya akan berkata, tuntut orang ini, tuntut orang ini, tuntut orang ini. Anaknya menuntut ayahnya. Anaknya menuntut ibunya. Ayahnya pun berkata, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa engkau menuntutku? Karena apa? Karena anaknya menjadi anak yang nakal. Anaknya menjadi anak yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kenapa orang tuanya yang dituntut? Karena ketika orang tuanya asik-asik berjamaah, dia tak peduli ternyata anaknya juga asik-asik berjamaah di warnet. Artinya apa? Kesolehan kita hari ini telah mengalirkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita dunia ataupun yang telah meninggal dunia. Ingat, kita anaknya, anak kita adalah investasi dunia akhirat. Maka dari itu, mari sama-sama kita jaga sholat kita. Karena ketika engkau tinggalkan sholat, jangan berpikir dirimu sendiri. Berpikirlah bagaimana ayah ibu kita. Ayah ibu kita berkeringat, banting tulang, dihina orang demi mendapatkan nafkah untuk kita.
tapi kita pula mengirimkan dosa-dosa kepada mereka. Kita ngekos kuliah di kota Pekanbaru, orang tua kita di Bangkinang kota, mereka mengirimkan tiap bulan uang belanja kita, mengirimkan tiap bulan uang kos-kosan kita, mengirimkan tiap bulan uang jajan dan makan kita, uang kuliah kita. Tapi yang kita kirimkan pada mereka dosa meninggalkan sholat, dosa tidak sholat subuh, dosa bodoh tak tahu paham agama, dosa berzina, dosa berkhalwat. Jangan kecewakan mereka dengan apa? Dengan itu. Jadi ada saatnya barangkali kita tidak punya uang untuk kita kasih kepada mereka. Tidak, bukan itu. Berbakti satu-satunya kepada orang tua kita. Tetapi amal-amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu yang nomor 3. Adapun yang keempat. Cara berbakti kepada orang tua. Sabar. Sabarlah berbakti kepada mereka. Sabar. Jika mereka cerewet, ada emaknya, ayahnya yang cerewet, yakinlah, pahamilah, sabarlah cerewetnya mereka untuk membimbing kita. Kalau mereka keras, kalau mereka tegas, sabarlah. Di dalam hatinya dia berkata agar kita menjadi orang yang lembut. Kalau mereka barangkali memaksakan kehendaknya, bersabarlah. Bersabarlah. Barangkali yakinlah kehendaknya itu adalah kehendak yang terbaik. Kalau orang tua kita tidak sholat, bersabarlah untuk mengingatkan mereka. Jika ada ibu kita yang tak pakai jilbab, kita sudah hijrah, bersabar. Ya, hari ini ada akhwat-akhwat, ya ikhwan yang baru hijrah, tetapi orang tuanya belum hijrah, pulang ke rumah langsung menjadi hakim dunia, hakim akhirat. Mama, kalau tak berjilbab masuk neraka. Tidak, bersabarlah. Bersabarlah dengan mereka. Cara berbakti kepada orang tua yang keempat adalah bersabar dalam berbakti kepada mereka. Banyak ujian, banyak cobaan kita sebagai orang tua. Apalagi mereka sudah tua nanti. Teman-teman sekalian, Ustadz bekerja di rumah sakit. Ustadz bagian pembinaan kerohaniannya, menanamkan nilai-nilai spiritual Islam kepada mereka. Karena ternyata ketika kita interview, kita adakan ya riset, sakit yang ada pada orang tua itu berawal dari sakit ataupun penderitaan hatinya karena anaknya. Pengalaman pribadi juga. Ya, pengalaman pribadi. Ketika kita mendengarkan ataupun mengabarkan orang tua kita, "Mama, aku sudah lulus S2." Mereka yang dulu sakit rematiknya kambuh, langsung sembuh jemaah. Langsung semangat mendengarkan kabar baik dari kita. "Mama, aku sudah menemukan jodoh menantu mama." Yang dulunya mereka sakit mahnya kambuh, mereka langsung berbahagia karena akan segera menimang cucu. Kabar baik dari kita menyehatkan fisik mereka. Tetapi ketika mereka dengar kabar, "Bu, si Budi itu anak ibu." "Iya, kenapa?" "Dia kedapatan berzina di semak-semak." Yang sudah lama tak kambuh penyakit mahnya langsung kambuh jemaah. "Si Anton anak ibu." "Iya, ada apa?" "Sekarang di kantor polisi." Maka kebanyakan orang tua ternyata stroke, kambuh penyakitnya, makin parah penyakitnya karena kelakuan anak-anaknya. Nah, saya bekerja di rumah sakit. Ada orang tua yang sudah sakit, sakitnya itu diabetes dan juga sudah ada ngalir terus air pipis dan kotorannya. Di sana dia sangat membutuhkan anak. Perawat-perawat di sana kan punya keterbatasan. Ya, menceboknya, membersihkan pipisnya, mengganti popoknya,
mengganti pakaiannya, mengambilkan air wuduknya, atau mewudukkannya, mentayamumkannya, mengambilnya sarung. Pastilah perawat-perawat rumah sakit tidak hanya itu yang diurus. Kami pun datang sebagai tenaga spiritual keislaman, datang pada mereka, memberikan mereka semangat. Mereka pun semakin semangat. Tetapi mereka bercerita ketika kita tanya, di mana anak ibu? Ternyata anaknya adalah anak-anak yang sukses dalam hal dunia. Anaknya ada di pengadilan agama, anaknya ada yang menjadi seorang notaris, tapi tak sempat mengurus ibunya. Tak sempat mengurus ibunya. Kasihan sekali ibunya. Sehingga dia menangis, air matanya menangis. Karena apa? Tak ada yang mengurusnya saat sakit. Tak ada yang menceboknya saat dia tak bisa cebok. Tak ada yang mengganti pakaiannya saat dia membutuhkan digantikan pakaiannya. Anak muda, ingat kebaikan ibu kita, ayah kita. Dulu, saat kita lahir, saat kita kecil, coba tanya ibumu, tanya ibu kita. Bu, dulu waktu adik lahir, masih kecil, berapa kali buang air besar, buang air kecil sehari semalam? Mereka akan menjawab kurang lebih 15 sampai 20 kali. Buang air besar sama dengan buang air kecil. 20 kali. Sehingga satu hari itu keranjang celana ataupun tali tiga anak kita penuh satu keranjang setiap hari di pagi hari dari paginya. Dia tiap hari mencebok kita, membersihkan kotoran kita, mengganti pakaian terbaik untuk kita. Ingatlah akan datang suatu masa ibu kita yang kembali seperti anak kecil, ayah kita yang kembali seperti bayi. Dulu kita bayi tak bisa berjalan. Akan datang masanya engkau akan temukan orang tuamu tak bisa berjalan karena sudah banyak penyakitnya, rematik, kolesterol, stroke. Akan ada masanya kita waktu kecil tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Akan ada masanya emak ayah kita tak mampu lagi kamar mandi. Matanya sudah rabun, kakinya sudah tak bisa lagi berjalan. Akan ada masanya orang tua kita tak mampu lagi mendengar. Waktu kita masih kecil, ya, mereka selalu menahan sabarnya karena tidak mendengarkan orang tuanya, karena sibuk dengan permainannya. Inilah dalam doa kita, Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Doa kita agar menjaga mereka seperti mereka menjaga kita waktu kecil. Bagaimana caranya? Maka kita harus membalasnya walaupun tak akan terbalas. Waktu dulu kita diceboknya, maka tanamkan dalam hati kita, nanti waktu orang tuaku membutuhkanku, dia tidak bisa berjalan, aku yang akan menuntun jalannya, aku yang akan menggantikan pakaiannya. Niatkanlah. Hari ini banyak orang tua yang menderita, dia punya 5 orang anak, 5 orang anaknya sibuk dengan dunianya masing-masing, menelantarkan orang tuanya. Yakinlah teman-teman, kalau kita terlantarkan orang tua kita, kita dulu yang akan terlantar. Tapi kalau kita urus orang tua kita, Allah yang akan mengurus kita. Kita perlakukan ibu dan bapak kita seperti raja, Allah akan alirkan rezeki kita seperti raja. Teman-teman yang Allah muliakan, sabarlah dengan orang tua kita. Kalau dia bodoh, maaf, kalau dia tak sepandai kita, kalau dia tak sepintar kita, bersabarlah. Mereka bodoh, tapi mereka menyekolahkan kita agar kita tidak bodoh seperti kita. Bersabar merawat mereka. Itu saja dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita sambung lagi. Itu baru poin keempat, bersabar dalam berbakti kepada mereka. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Kita lanjutkan kajian kita. Kita membahas 6 cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama tadi kita ulang sedikit bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang utama. Kita kisahkan tadi bagaimana Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah, amal apa yang paling utama? Yang pertama Rasul katakan as-salatu awal waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah. Bahkan dalam urutan ketaatan dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika ketaatan pada Allah, maka ketaatan selanjutnya yang paling berharga adalah ketaatan pada orang tua. Anishkurli wali walidaika, bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua. Kita sampaikan tadi bagaimana kisah Uraid ya. Ketika Uraid salat sunnah, dia memilih untuk melanjutkan salat sunnahnya, mengabaikan panggilan ibunya 3 kali. Akhirnya ibunya kesal, ibunya marah. Kemudian ibunya berkata, semoga engkau dapat fitnah. Akhirnya dia dapat fitnah, si Uraid dapat fitnah. Dia dituduh menghamili seorang pelacur dan hidupnya pun sengsara. Jadi mungkin tidak salah ada sebuah legenda maling kundang barangkali. Maling kundang yang dikutuk jadi batu. Kalau kita hubung-hubungkan dengan hadis ini bagaimana kutukan orang tua. Ini hadis yang atsar yang sangat sahih. Uraid padahal dia sholat, rajin sholat. Bahkan dia dapat fitnah ketika dia sedang sholat. Karena ibunya kesal, semoga kau dapat fitnah. Hati-hati, karena menduakan ibunda kita, mengutamakan orang lain daripada ibu kita. Bahkan kita tadi sampaikan bagaimana Alqamah mengutamakan istrinya daripada ibunya, menderita hidupnya. Hati-hati, utamakan orang tua kita. Karena amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua tadi kita sampaikan bahwa kalau hidup kita senang, hidup kita hari ini bahagia, hidup kita berjalan dengan bahagia. Mungkin ada yang berumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar, kerjanya lancar. Meskipun rezekinya sedikit tapi bahagia, mungkin bukan kecerdasan kita yang berlebih, mungkin bukan usaha kita yang maksimal, tapi karena ridho orang tua. Sebab apa? Ridallahi fi ridal walidain. Sebaliknya, kalau hidup kita hari ini susah, banyak masalah, banyak problem dengan tetangga, problem dengan teman dekat, problem dengan dosen, problem dengan siapa saja. Rezeki yang macet, kerjaan yang terganggu, semuanya. Barangkali bukan kurangnya kecerdasan kita, tapi barangkali kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Adapun yang ketiga, kita sampaikan tadi bahwasanya tidak ada balasan kebaikan di dunia yang langsung Allah balas sebelum dibalas di akhirat, yaitu kebaikan kepada orang tua. Berikutnya juga tidak ada balasan keburukan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum Allah balas di akhirat, kecuali kita buat kecewa orang tua kita. Hati-hati mengecewakan orang tua karena balasannya langsung di dunia. Adapun yang keempat kita bahas tadi bahwa anak adalah investasi dunia akhirat orang tua. Harapan mereka terhadap kita dunia hingga mereka nanti mati. Anak yang hafal Quran, orang tua dapat mahkota kemuliaan di surganya. Anak-anak yang sholat rajin 5 waktu, orang tua dapat pahalanya. Anak-anak yang rajin berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, orang tua dibangunkan rumah di surga atas amal-amal baik anak-anaknya. Untuk itu, jangan egois. Ketika kita bermaksiat hari ini, jangan pikirkan ini kan aku. Tapi ternyata orang tua kita juga dapat keburukannya. Kalaulah kebaikan kita mereka dapat, amal soleh anak dia dapat, sholat anak dia dapat,
zikir anak dia dapat. Tetapi sebaliknya, dosa-dosa yang kita lakukan juga mereka bertanggung jawab. Hampir-hampir saja orang tua kita masuk ke dalam surga, tapi anaknya stop, dihentikannya. Anaknya, orang tuanya masuk surga, dituntut oleh anaknya karena orang tuanya merasa gagal dalam mengarahkan anak-anaknya ketika di dunia. Kalian adalah investasi dunia akhirat orang tua. Kita adalah investasi harapan terbesar orang tua. Mereka tidak mengharapkan harta kita. Mereka tidak hanya mengharapkan uang yang kita kirim setiap bulannya. Itu juga penting. Tapi yang terpenting adalah amal-amal soleh kita. Karena inilah investasi dunia akhirat. Adapun yang kelima, sabarlah. Sabarlah berbakti kepada mereka. Banyak ujiannya. Ketika mereka cerewet, sabarlah. Yakinilah cerewetnya mereka karena kebaikan kita. Kalau mereka keras dan tegas kepada kita, sabarlah, yakinilah itu untuk mengarahkan kita. Kalau mereka barangkali melakukan hal-hal yang kita tak suka, sabarlah, karena barangkali kita akan mendapatkan sesuatu yang kita sukai kemudian hari. Kalau mereka bodoh, tak pandai seperti kita, pahamilah bahwa orang tualah yang banting tulang menyekolahkan kita agar kita pandai. Jangan sok pandai depan orang tua. Sepandai-pandainya anak merasa bodohlah di depan orang tua. Jangan merasa pandai depan orang tua. Iya-iyakan saja apa yang mereka katakan. Kalau salah maka kita luruskan. Jangan kita menghakimi mereka sebagai orang tua yang bodoh ataupun salah. Dari Allah muliakan. Yang terakhir, yang keenam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Dari Abu Darda, hadis riwayat Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling pertengahan. Teman-teman, berbakti kepada orang tua pintu surga yang paling pertengahan. Ternyata berbakti kepada orang tua adalah pintu surga. Pintu surga, kunci surga. Maka kesedihan yang paling sedih sebenarnya adalah kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua. Kalau kehilangan kunci rumah bisa diduplikat, duplikat. Kehilangan kunci kantor bisa diganti. Kehilangan kunci istana bisa diganti. Kehilangan kunci gudang harta bisa diganti. Tapi ketika kehilangan kunci surga, kehilangan ayah, kehilangan ibu, tidak akan terungkapkan. Dan perasaan kehilangan ini akan bisa kita rasakan saat kita kehilangan. Ayah saya meninggal dunia. Idul Adha hari Jumat, hari Kamisnya ayah saya meninggal. Sampai sekarang wajahnya masih terngiang di wajah. Minimal saya hubungi ayah saya 1 kali dalam 2 hari. Rata-rata setiap hari saya hubungi. Itulah dakwah saya kepada mereka. Setiap hari saya tanya mereka bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana apa yang mereka lakukan, bagaimana kondisi mereka. Saya telepon hampir setiap hari. Kenapa 1 kali 2 hari? Kadang-kadang lupa. Masih teringat. Kalau saya telepon dia, apa kata-kata pertama yang akan dia tanyakan kepada saya? Sebelum saya tanyakan kabarnya, pasti dia duluan yang bertanya kabar saya. Sebelum saya tanyakan dia sedang apa, dia dulu yang bertanya, aku sedang apa? Anak-anakmu bagaimana? Ya Allah. Kalau saya pulang kampung masih teringat.
Ketika saya pulang kampung di masa lajang dulu, dialah orang yang menjemput saya sekitar 7 km di malam hari. Kalau berangkat dari Pekanbaru pulang kampung naik bus ALS, sampai di sana jam 4 pagi. Dari halte bus ke rumah sekitar 7 kilo lebih, hampir 10. Pendakian penurunan jembatan Kebun Sawit dengan motor Astrea Grand. Lampunya redup-redup. Saya teringat ketika mobil saya itu mogok, dia sudah sampai di sana, nunggu sampai pagi, sampai jam 8. Masih teringat wajahnya. Ketika saya sampai masih teringat bagaimana nasihatnya, masih teringat, tidak bisa saya lupakan suaranya. Bahkan warna-warna pakaiannya pun masih teringat di benak saya. Tidak bisa lupa sama sekali. Ini sudah hampir 3 bulan kalau tak salah Idul Adha berlalu. Tidak bisa lupa sama sekali sampai hari ini. Kehilangan pintu surga, kehilangan kunci surga. Ada yang sudah kehilangan salah satu orang tuanya? Ayah, ibu? Ayah. Pasti punya perasaan yang sama. Masih teringat bagaimana mereka menyayangi kita. Pintu surga telah hilang dari kita. Kunci surga hilang dari kita. Sehingga kesedihan yang paling sedih adalah kehilangan pintu itu. Kehilangan kesempatan itu. Maka sebelum kunci itu hilang, sebelum pintu itu tertutup, ambil kunci itu. Genggam kunci itu. Kantongi kunci itu. Simpan kunci itu. Maksimalkan kunci itu. Meskipun ayah saya non-muslim, ibu saya non-muslim, tapi kunci itu tetaplah kunci surga. Meskipun ibu kita mungkin belum hijrah seperti kita, tidak sepandai kita agamanya, tapi mereka tetaplah kunci surga kita. Ambil kunci itu. Akan ada masanya hari ini kalian dengarkan orang tua tetangga yang meninggal, orang tua teman kita yang meninggal dunia. Berkibar bendera putih di ganggang rumah mereka, dipasang tenda di depan rumah mereka, ramai dengan orang bertakziah. Akan datang masanya bendera itu berkibar di depan rumahmu. Akan ada masanya tenda itu dipasang di depan rumah kita. Akan ada masanya badan rumah kita, ruang tamu kita yang luas itu, yang dulu di sana kita dinasihati ayah kita, ibu kita, direpeti ibu kita, ayah kita, akan ada masanya tubuh mereka terbaring di rumah kita. Akan ada masanya senyum indah ayah kita, tawah ibu kita. Akan ada masanya kita akan melihat wajahnya kaku. Akan ada masanya. Maka sebelum kunci itu hilang, genggam kunci itu. Simpan kunci itu. Karena Rasul sampaikan bahwasanya orang tua merupakan kunci surga yang paling pertengahan. Hadirin Allah muliakan teman-teman sekalian. Orang tua kunci surga kita. Sehingga Rasul pernah sampaikan sungguh celaka. 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 Seorang anak yang menemukan kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak mendapatkan kunci itu. Alhamdulillah. Itu saja barangkali dapat kita sampaikan. 6 poin ini mudah-mudahan menjadi pelajaran kita sebagai seorang anak, agar kita bisa berbakti kepada mereka. Ambil kunci itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ustadz, saya dulu pernah pacaran. Insya Allah saya sudah bertobat dan tidak akan pernah pacaran lagi. Saya takut Allah tidak ridho sama saya. Apakah kedua orang tua saya tetap akan mendapatkan balasan di akhirat nanti Ustadz? Sedangkan saya sudah bertobat, doakan saya istiqomah Ustaz. Masya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak itulah ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar itulah ampunan Allah. Sebesar apapun kezoliman dalam kehidupan kita,
sebesar itulah rahmat Allah. Kita ini masuk surga bukan karena kita banyak, bukan karena pahala kita berlebih. Teman-teman sekalian, tahajud kita 11 rakaat dengan witirnya di setiap malam, tambah puasa Senin Kamis kita setiap pekan, ditambah dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan, tak akan pernah mampu menggantikan sebelah biji mata kita. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena illa bi rahmatillah, rahmat Allah. Dosa-dosa kita banyak, tapi ternyata Allah itu sangat mencintai seorang pendosa. Teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang-orang yang bertobat dari dosanya. Allah suka orang-orang yang berdosa yang bertaubat. Jadi kita masuk surga bukan karena banyak amal, bukan karena tak punya dosa, tapi karena rahmat Allah, ampunan Allah, dan semua itu dilihat pada akhirnya. Man kana kalami akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebarang siapa di akhir hidupnya beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, bertaubat kepada Allah, maka surga untuknya. Jadi jangan puas dulu dengan ketaatan kita hari ini, dengan hijrah kita hari ini, dengan tobat kita hari ini. Ada orang yang bertobat di hari Jumat, hari Sabtu kembali kafir. Ada orang yang bertaubat, beriman di hari Ahad, hari Isnin dia kafir. Jadi kita dilihat dari ujungnya. Dan ketika semua dosa kita diampuni, maka tidak akan mendapatkan balasannya lagi. Ya, jadi ini yang sudah bertobat sudah stop. Dosanya bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Bersih, orang-orang bertobat itu bersih, suci kembali. Dihitung dari nol ya bang, gitu, seperti pom bensin. Insya Allah dari nol lagi. Tapi kalau betul-betul bertobat, misalnya Ustadz selama 16 tahun menjadi seorang kafir, ketika beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan meyakini hanya Allah Rabb yang kita sembah, Rasulullah utusannya, maka iman orang-orang muslim mengakui dan meyakini bahwa dosa-dosa sebelumnya semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu juga kita yang bertobat. Itu jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mempunyai seorang nenek yang sifatnya sudah balik ke masa kecilnya dan tidak bisa berjalan lagi, hanya terbaring di tempat tidur karena sakit. Di saat saya ingin memandikannya ataupun mengganti pakaiannya, sering sekali dia merasakan sakit. Saya sedih melihat dia merasa sakit. Apakah saya berdosa? Dan mohon doa motivasinya Ustaz. Saya mulai menghafal Al-Quran lagi setelah lama saya tidak menghafal Al-Quran karena kelalaian. Jazakallahu khair. Wa iyaka. Baik. Apakah saya berdosa? Saya iba melihat dia kesakitan Ustaz. Apakah saya berdosa? Nah. Baik, kalau kita sudah merawatnya, jadi nenek itu juga orang tua kita ya. Nenek itu juga orang tua kita. Ya, nenek itu juga orang tua kita. Jadi amalan-amalan yang terus mengalir ya, nenek moyang kita, nenek dari ayah kita melahirkan ayah kita. Maka kebaikan ayah akan mengalir kepada orang tua dari ayah kita. Ayah kita melahirkan kita, maka kebaikan kita akan mengalir kepada ayah kita. Kebaikan ayah kita mengalir kepada nenek kita. Maka seperti multi level marketing lah kalau kita lihat diagramnya. Itulah yang dinamakan dengan sedekah zariyah atau ilmu yang bermanfaat, mengalir. Jadi nenek itu jangan diputuskan dari nasab orang tua, dia tetap orang tua kita. Ya. Maka berbakti kepada nenek
menghormati nenek, mengurus nenek itu juga sejalan lurus dengan berbakti kepada orang tua kita. Bahkan bersilaturahim dengan sahabat-sahabat ayah setelah meninggal, bersilaturahim dengan teman-teman ayah kita saat meninggal, itu juga suatu pengabdian kepada ayah kita, berbakti kepada ayah kita, kepada ibunda kandung kita. Jadi saat kita punya nenek, urus mereka. Itu juga nilai bakti kepada orang tua kita. Jadi ketika ditanya berdosakah? Ketika engkau abaikan dia, ketika engkau lalaikan dia, tidak urus dia, dia menderita sendirian, tidak ada yang mengurus, kitalah cucunya. Barangkali anaknya yaitu ayah kita tidak sempat untuk mengurusnya, ibu kita tak sempat mengurusnya, maka kita contohkan pada mereka. Ingat, ketika seseorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, hukumannya langsung di dunia. Barangkali bisnisnya tetap lancar, Ustaz. Itu ada tetangga saya, tidak diurusnya, ibunya sakit, tapi lancar-lancar bisnisnya, kaya terus. Barangkali akan Allah balas dengan barangkali keluarganya tak bahagia. Dia selalu punya masalah dengan istrinya. Tidak, Ustaz, dia kaya, dia akur dengan istrinya dan anaknya, akan Allah gantikan nanti barangkali dengan anak-anak yang taat padanya. Akan Allah gantikan dengan keturunan yang tidak menghormatinya. Hati-hati. Maka ketika kita urus nenek kita, urus orang tua kita, insya Allah balasannya di dunia akan Allah berikan nanti kelak anak-anak yang akan mengurus kita, atau cucu yang akan mengurus kita. Yakin itu. Jadi kalau ada hari ini kita barangkali nanti punya anak yang tak taat pada kita, suka mendongkol pada kita, suka berantem dan mendebat kita, maka introspeksi diri, mungkin kita dulu menjadi anak yang suka melawan orang tua. Jadi tidak berdosa kalau kita mengurusnya, bahkan mendapatkan pahala yang sangat utama, yaitu berbakti, birrul walidain, yang lebih baik daripada pahala jihadu fi sabilillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua ana rindu sama anak Ustaz. Tapi bagaimana bisa pulang kampung dalam situasi pandemi seperti saat ini? Gimana tanggapan Ustaz? Baik. Memang di zaman kesulitan ini semua terdampak. Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak silaturahim juga ya. Tak jauh-jauh bagaimana ke kampung, di sini-sini saja ya di antara kita. Yang biasanya kita merapatkan shaf, banyak masjid yang sudah merenggangkan shaf. Yang biasanya kita bersalaman, dilarang bersalaman. Yang biasanya kita mengunjungi, dilarang bersilaturahim. Bahkan jam 9 nanti sudah ditutup ya. Berarti sebelum jam 9 nih kita harus pulang nih. Tutup PSBM ya. Kita harus segera pulang nih. Nah, kita singkatkan saja. Ya, banyak cara. Bahwa semua kejadian ini kita ambil hikmahnya dan tidak mengurangi kekusukan kita dalam beribadah. Walaupun sholat kita direnggangkan, insya Allah pahalanya penuh. Kalaulah kita tak bisa bersalaman, insya Allah hati kita tetap memaafkan. Meskipun kita tak bisa saling mengunjungi, insya Allah kita masih saling mendoakan. Meskipun kita tak bisa bertatap muka, hari ini banyak cara untuk bertatap muka. Luar biasa, tidak perlu dijelaskan bagaimana hari ini kuliah-kuliah sistem online, majelis ilmu sistem online, silaturahim juga boleh sistem online. SMS, jika orang tua tak pandai main WA. Banyak orang tua tak pandai main WA. Banyak orang tua tak pandai main video call ya. SMS, telepon. Teman-teman, orang tua menerima telepon kita saja sudah bahagia, sangat bahagia. Ya. Orang tua melihat wajah kita di video call itu sangat senang. Sangat senang. Ya. Maka telepon mereka, WA mereka, SMS mereka. Ya. Video call sama mereka. Saya juga ada rencana nih, orang tua saya tinggal satu-satunya, kunci saya tinggal satu, kunci surga saya tinggal satu, yaitu orang tua, ibu. Target saya
tidak menunggu lebaran lagi baru pulang. Selama ini menunggu lebaran baru pulang. Sehingga sampai meninggal dunia ayah saya tidak masuk Islam ya. Ini kesedihan terbesar saya. Tetapi insya Allah selama dia hidup saya sudah melakukan tugas sebagai seorang anak untuk berbakti. Ya, ketika dia tidak mau masuk Islam, saya yakin ya saya sudah lepas tanggung jawab. Saya sudah mengajaknya, saya sudah mendakwahinya, saya sudah menjelaskan kebenaran tentang Islam kepadanya. Tapi tetap saja jawabannya ya belum ya. Tapi ini perjuangan adalah ibu. Saya berencana pulang tahun baru ini. Nah, sepertinya akan sulit, tetapi tak ada yang tak mungkin ya. Saya lihat tidak semua juga ditutup aksesnya. Banyak cara. Boleh kok pulang kampung, tapi bawa lembaran non reaktif dari rapid test. Boleh? Silakan pulang ke Sumbar, tapi kita harus rapid test dulu. Ya. Nah, begitu juga kalau pulang kampung nanti. Pulang kampung tahun baru boleh, tapi harus kalau kita sampai sana ada pemeriksaan, ada hasil rapid test non reaktif. Kita kembali sini harus isolasi mandiri. Tidak apa-apalah, kita korbankan sedikit. Korbankan sedikit pekerjaan kita. Insya Allah ridha orang tua, doa orang tua, bertemu dengan orang tua, kebahagiaan orang tua akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Jangan buat orang tua menderita dengan kerinduannya. Halo teman-teman, jangan buat orang tua menderita dengan kerinduannya. Saya saja meninggalkan anak-anak kecil saya di rumah 3 orang bayi. Bayi itu 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun nih hamil jalan. Memang saya kan pernah katakan sama teman-teman, 1 tahun 1 anak. Insya Allah sudah sukses nih. Ini karena ngomong saja makanya lupa dengan mereka ya. Tetapi rindu sekali. Ya, apalagi lah sudah tua. Apalagi sudah tua tidak akan bertemu selama setahun. Ya Allah. Saya baru tadi berangkat jam 6 kurang nih. Sampai sini maghrib. Rindu berat. Apalagi orang tua nunggu setahun baru pulang. Ya Allah, menderita. Menderita. Jangan buat orang tua menderita karena kerinduannya kepadamu. Memang sih video call tidak akan sepenuhnya melepaskan rindu. Tapi bisa memang mengobati rindu. Mengobati. Tapi belum sembuh total sebelum bertemu dan memeluk kita. Itu saja barangkali dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita, pertemanan kita, kebersamaan kita. Mudah-mudahan bersama kita di dunia, bersama-sama kita di jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.